Presiden Joko Widodo mengundur keputusan pembangunan fasilitas pengolahan gas pada Blok Masela di Maluku. Diundurnya keputusan tersebut lantaran masih adanya beda pendapat pada jajaran Kabinet Kerja. Kementerian ESDM mengusulkan floating LNG offshore, sementara Kemenko Maritim mengusulkan pipanisasi atau onshore. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan nantinya keputusan yang akan diambil oleh Presiden Jokowi merupakan keputusan yang terbaik. Seperti apa sesungguhnya keuntungan serta kekurangan masing-masing pilihan, baik floating offshore maupun pipanisasi onshore, fasilitas pengolahan gas di Blok Masela nantinya, mengapa bisa terjadi perbedaan yang tajam antara dua kementerian di atas terkait rencana pengelolaan Blok Masela. Untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio anggota DPR RI Kardaya Warnika dan pengamat energi yang juga Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies Marwan Batubara. Selamat malam Pak Marwan, Pak Kardaya. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog, kami akan menyampaikan informasi berikut ini. Jalan berliku pengambilan keputusan terkait pengelolaan lapangan gas abadi Blok Masela membuat investor khawatir atas nasib investasinya. Untuk meredam rasa cemas, Presiden Joko Widodo berjanji segera bertemu dengan investor Blok Masela. Presiden Joko Widodo dibuat pusing atas terjadinya silang pendapat yang sangat tajam terkait pengelolaan Blok Masela. Rapat kabinet terbatas yang digelar kemarin di istana belum membuahkan hasil yang positif. Presiden menekankan pengelolaan Blok Masela baik onshore maupun offshore harus memberikan kontribusi yang besar bagi ekonomi daerah setempat maupun negara. Oleh karena itu, Presiden berencana memanggil investor untuk mendapatkan informasi yang diperlukan sebelum mengambil keputusan. Kedua, juga perlu saya sampaikan bahwa kita harus bisa memanfaatkan minyak dan gas, migas, untuk menciptakan nilai tambah, untuk memberikan multiplier effect seperti yang saya sampaikan pada saat rapat yang lalu pada perekonomian daerah, pada perekonomian di wilayah timur terutama. Ketidakjelasan ini tentu akan membuat cemas investor Blok Masela, yakni Inpex Corporation dan Royal Dutch Shell. Inpex dan Shell masing-masing memiliki 65% dan 35% saham di Blok Masela. Sejak memegang status sebagai operator lapangan gas abadi pada November 1998, Inpex telah menyiapkan investasi paling tidak sebesar 14 miliar dolar Amerika untuk mengelola Blok Masela yang memiliki potensi cadangan gas sebesar 10,7 triliun cubic feet TCF. Terkait pengelolaan Blok Masela, Inpex sebenarnya telah mendapatkan restu pemerintah untuk menjalankan program percobaan pengoperasian fasilitas kilang laut atau floating LNG pada tahun 2010 silam. Kapasitas produksi awal ditetapkan sebesar 2,5 juta ton. Investor tentu akan memegang komitmen eksplorasi jika pemerintah mampu memberikan keputusan yang jelas terkait nasib Blok Masela. Pasalnya, pengelolaan Blok Masela melibatkan dana investasi yang besar dan menjadi daya tarik bagi para pemasok barang modal. Saya tidak bisa mengatakan mana paling akurat. Sekarang saya tidak bisa mengatakan mana paling akurat karena masing-masing punya argumen kan. Tapi angka itu sudah dimasukkan. Kalau yang bicara offshore, maka hitung-hitungannya 14,3 miliar dolar. Kemudian apabila dibangun di Pulau Tanimbar atau Selaru, itu 19,8 kalau nggak salah. Apabila itu dengan onshore. Apabila dibangun onshore di Pulau Aru, 600 km, maka ketemunya 22,3 miliar dolar. Itu angka-angka yang dikemukakan sejak awal. Inpex dan Shell tentu berharap pemerintah segera memberikan persetujuan perpanjangan kontrak eksplorasi hingga 2048, usulan kenaikan produksi gas, dan diskusi teknis hasil front-end engineering design yang selama ini masih terkatung-katung. Mario Delima, Satria Eko Atmojo, Berita 1, Jakarta. Baik, langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita di studio saat ini, Pak Kardaya dan Pak Marwan. Mungkin Kardaya terlebih dahulu. Ini sepertinya Presiden sulit sekali untuk memutuskan mengenai pengelolaan lapangan gas abadi Masela. Mungkin karena namanya gas abadi, jadi masalahnya pun juga abadi, jadi nggak sempat diputuskan sampai pada saat kemarin rapat terbatas. Silahkan komentar Anda, apa yang membuatnya sulit? Begini, pertama kondisi yang berlarut-larut itu katakanlah membuat investor tidak baik, tidak nyaman ya. Tidak nyamannya itu karena begini,
secara prinsip persetujuan POD itu baru kali ini terjadi di Indonesia diputuskan oleh Presiden. Sebelumnya? Sebelumnya itu di seluruh dunia juga tidak diputuskan oleh Presiden. Di dalam undang-undang kita, keputusan POD pertama itu di tangan Menteri. Itu. Nah sekarang kalau ini prosesnya itu sudah sampai Presiden, artinya ini menjadi Presiden. Yang akan datang nanti mintanya tuh ke Presiden semua. Karena ini menunjukkan Presiden. Jadi harus kalau menurut saya ya harus diputuskan oleh yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang pertama. Lalu yang kedua, saya mengikuti masalah ini sejak saya masih di pemerintahan, waktu saya sebagai kepala BP Migas, memang proyek ini sudah diajukan untuk dikembangkan oleh Inpex. Inpex meminta pengembangannya di darat, tidak di laut. Inpex pada awalnya meminta pengembangan di darat. Tetapi, ada tetapinya, dia inginnya gasnya dibawa ke Australia, ke Darwin, di sana dia bikin LNG plant. Kilang LNG-nya. Saya katakan, saya setuju di darat tetapi tidak bisa kalau dibawanya ke Australia. Karena apa? Karena kalau dibawa ke Australia, maka nilai tambahnya, multiplier efeknya yang akan menerima itu adalah bukan Indonesia tapi Australia. Itulah yang jadi saya juga tidak begitu ngerti kenapa kok tiba-tiba mintanya offshore. Saya ngertinya tuh offshore karena di situ masuknya Shell. Karena Shell sedang research mengenai pembuatan LNG dengan kilang secara terapung. Nah, saya sampaikan dulu kenapa ini secara prinsip di dalam undang-undang itu keputusan POD pertama di dalam suatu wilayah kerja harus dari pemerintah, dari menteri. Karena begini, pertama itu di situ diusulkan oleh perusahaan. Dalam hal ini perusahaannya itu adalah Inpex. Mengusulkan. Inpex waktu mengusulkan itu kajiannya kajian teknis ekonomis. Biasa disebut teknoekonomi. Di situ berapa cadangan, berapa ini, lalu berapa keekonominya dari sisi perusahaan. Lalu masuklah ke persetujuan dimintakan ke SKK Migas, dulu BP Migas, sebelum BP Migas Pertamina. Di situ SKK Migas harus masuk dan mengkaji, menghitung berapa penerimaan negara yang mungkin akan bisa diperoleh. Jadi dia ngitung penerimaan negara utamanya. Tidak ngitung lagi mengenai teknis itunya segala macam. Oke. Kalau penerimaan negara itu ternyata ada, maka dan itu baik, maka dilanjutkan rekomendasi ke pemerintah dalam hal ini Menteri ESDM. Nah, Menteri ESDM mengkaji, tidak mengkaji dari sisi teknis sama penerimaan negara lagi karena sudah dikaji, tetapi melihat karena ini sumber daya alam ini milik negara, maka kalau dikembangkan, kalau dieksploitasi, berapa negara itu akan mendapatkan manfaat. Jadi yang dilihat oleh negara, dalam hal ini pemerintah, kajiannya tuh berapa added value-nya, berapa multiplier efeknya, apa-apa saja nanti yang bisa diperoleh, misalkan pengembangan daerah segala macam. Jadi karena hal-hal ini yang menurut Anda jadi membuat lama keputusan nah, jadi ini yang membuat lama itu begitu naik ke atas balik lagi ke bawah lagi jadi perkembangan. Apa yang membuat itu kemudian setelah ke atas lalu kemudian turun lagi akhirnya? Saya juga nggak ngerti. Mestinya kriterianya itu masing-masing harus sudah tahu. Kalau nyampe ke meja saya kriterianya itu apa gitu. Jadi itu yang harus benar-benar ditetapkan. Kalau sudah masuk ke katakanlah ke atas sampai ke pemerintah, masih bicara juga masalah teknis segala macam, ya pasti perusahaan lebih menguasai masalah teknis. Dan akhirnya keputusannya harusnya siapa yang memutuskan ini? Memutuskan harus pemerintah. Pemerintah tentunya mengkaji utamanya dari sisi multiplier effect. Jadi tidak menyerahkannya kepada investor begitu tidak, karena investor itu yang membiayai, tetapi yang memiliki sumber daya alam secara konstitusi adalah pemerintah mewakili negara. Jadi si pemilik inilah yang memegang kekuasaan tertinggi, ini mau dieksploitasi atau tidak, karena yang memiliki itu pemerintah atas nama negara. Bisa saja walaupun perusahaannya meminta,
Kalau nanti multiplier efeknya lebih baik ada di sini, itu lalu perusahaannya memintanya di sana, maka bisa tidak Oke, disetujui. jadi dalam Tidak hal harus ini sebenarnya disetujui. pemerintah seharusnya berani begitu ya memutuskan mana yang sebenarnya terbaik untuk masyarakat dan tidak menunggu terlalu lama begitu. Secara filosofisnya peraturan pemerintah didasarkan pada kepentingan negara, yaitu added value, multiplier effect, dan dampak terhadap pengembangan daerah dan sebagaimana. Baik, karena ini penting. Iya, saya beralih ke Pak Marwan dulu. Apakah Anda punya pandangan yang sama dengan Pak Kardaya? Tidak seluruhnya sama, tapi ada yang sama. Apa itu yang sama dan kemudian yang tidak sama? Soal pemerintah, Ya. oke, di undang-undang memang Pak Sudirman yang menjadi penanda tangan ya terakhir bahwa ini di-approve atau tidak. Ya. Tapi Pak Sudirman ini kan mewakili pemerintah. Jadi bisa saja soal tanda tangan didelegasikan kepada Presiden, dan Pak Sudirman juga dalam menandatangani itu kan bertanggung jawab juga kepada Presiden. Ini masalah negara. Jadi seandainya tidak diambil di Pak Sudirman tapi naik ke Pak Jokowi, itu sebenarnya tidak masalah. Apalagi nanti terbukti ternyata yang floating itu justru lebih mahal. Lalu kalau kita biarkan ke SKK sendiri untuk memutuskan lalu ditantangani menteri, ternyata setelah dikaji oleh timnya Pak Rizal Ramli, justru yang lebih murah itu di darat, berarti memang ada masalah ini dengan kajian yang dilakukan oleh SKK atau BP Migas selama ini. Jadi selama ini kajian yang sudah dilakukan menurut Anda tidak tepat sehingga akhirnya kemudian saya kira tidak keluar. terbukti kan sekarang seperti itu. Jadi kita masih belum yakin sebetulnya. Jadi kalau sekarang ada kesempatan untuk direview sampai ke kantor Presiden, saya kira kita rakyat, saya kira ya minimal saya sendiri itu merasa itu satu hal yang lebih baik dibanding dibiarkan saja. Dan di sini kita juga bisa melihat sejauh mana nih orang-orang SKK bisa dipercaya untuk mengambil keputusan tanpa ada misalnya ditumpangi oleh kepentingan pemburu rente, oleh kepentingan kontraktor. Nah sekarang kita berharap sebetulnya meskipun sudah ada kajian dari konsultan yang di-hire katanya biayanya sampai 3,5 miliar, kalau perlu dibuat lagi, tapi jangan libatkan asing. Kampus kita kan mampu dari ITB, dari UI, ITS itu disuruh aja buat kajian. Dan saya yakinlah bahwa sebetulnya di darat itu secara gamblang ya orang biasa di luar itu yakin itu akan lebih murah. Apalagi kalau jaraknya hanya 90. Kalau di markup juga oleh yang pro pembangunan di FLNG itu terapung itu di markup ini jarak menjadi 400 bisa saja, tapi ternyata kan cuma 90 km. Oke, baik, kita jangan terlalu detail dulu membahas soal offshore versus onshore ini, tapi kita akan dengarkan pendapat penelpon yang telah bergabung bersama kami. Ada Pak John di Maluku. Selamat malam Pak John di Maluku Tenggara, silakan komentar Anda. Ya, selamat malam. Ini dari John. Iya, silakan Pak. Ya, selamat malam Ibu. Ini dari ini dari John Panumbi di Maluku Tenggara, Pulau Tanimbar. Ya, Ibu, ini saya mau berbicara soal titik terang tentang Blok Masela, karena masyarakat di Tanimbar juga menunggu. Karena informasinya simpang siur. Bulan ini, bulan depan, tahun depan, kami juga berharap bahwa Bapak Presiden bisa cepat-cepat mengambil keputusan soal Blok Masela. Dan berikut saya mau berbicara soal pipanisasi. Soal pipanisasi bagi kami sangat dianggap perlu. Karena mengingat letak geografis antara Pulau Tanimbar, antara titik yang dimana di situ ada gas Blok Masela dan juga Australia. Kami berharap bahwa dengan adanya pipanisasi, maka dari kita bisa memfatwa bahwa itu memang punya kita. Kalau tidak ada pipa ke darat, maka bisa dinilai bahwa suatu saat Australia juga bisa mengambil alih itu. Dan saya berharap, terutama kami masyarakat Maluku dan Tanimbar, ke depan untuk soal Blok Masela bisa dilakukan dengan cara pipanisasi. Oke, jadi Pak John, saya tegaskan Bapak mendukung yang onshore ya, atau di darat dengan pipanisasi.